Hmm. Ada Akbar di sini. Iya Pak, hadir. Saya jadikan co-host ya. Nanti minta tolong membantu admit teman-teman yang baru gabung. Iya Pak. Oke, baik. Saya akan coba share screen. Oke, apakah sudah kelihatan screen saya? Terlihat, Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Oke ya, kita sekarang sudah ada di pekan keempat ya. Kalau di pekan lalu kita sudah membahas mengenai inversi untuk kasus delay time tomografi. Tugasnya sudah dikumpulkan? Tugasnya? Sudah, Pak. Tugasnya minggu lalu? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke topik selanjutnya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kasus inversi tomografi ya, karena pada dasarnya tomografi sendiri adalah aplikasi dari inversi itu sendiri gitu kan. Nah, di sini kita akan memperkenalkan yang namanya regularization. Anda sebenarnya sudah pernah sebenarnya pernah dengar istilah regularisasi nggak sebelumnya? Mungkin di kuliah yang lain itu. Regularisasi pernah? Atau pernah dengar istilah smoothing dalam inversi? Pernah? Pernah atau belum? Halo, saya Sudah di Pak. enggak. Oke, yang Anda tahu smoothing atau regularisasi itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Seperti apa itu? Yang sudah pernah Anda dengar atau jumpai di kuliah yang lain? Suara saya putus-putus nggak di sana? Nggak kan? Eh, Setahu saya Pak, Ya. smoothness itu salah satu parameter yang apabila di input itu dia mengatur apa ya, kayak mengatur smooth si hasil dari inversinya itu. Oke. Itu kamu ngomong di kasus apa itu, Akbar? Maksudnya yang kamu bilang itu di kasus apa? Maksudnya pernah pakai itu di apa biasanya? Waktu itu ketika pengolahan ini Pak, data gravity sama MT di zone D itu ada salah satu inputnya itu smoothnessnya Pak. Oke, oke, sip. Ya, oke, itu juga bisa ya. Nah, kalau Anda kemarin ada ngolah data kultur yang resistivity 2D, terus ngolahnya pakai res 2D inverse, itu pasti Anda akan main, seharusnya main smoothness juga gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari regularisasi inversi. Nah, tomografi itu banyak menggunakan itu sebenarnya. Nah, nanti kita akan coba bahas di sini ya. Saya akan perkenalkan dulu. Oke, baik. Untuk kuliah hari ini, kita akan membahas mengenai regularisasi dalam inversi tomografi. Nanti saya awali dulu dengan pendahuluan ya. Jadi sebelum masuk ke regularisasi, kita berangkat dulu. Kenapa sih regularisasi itu muncul ya? Kemudian nanti ada istilah norm ya, norm data dan norm model ya. Kemudian regularisasi itu sendiri dan nanti ada L-curve ya. Dan sebenarnya ada coding session ini, tapi ya udah nanti Anda lihat saja di sini ya sebagai tugas nanti silahkan dikerjakan ya. Dan gini juga ya untuk coding tugas ini pemrograman saya nanti minta Anda ngerekam ya. Jadi ngerekamnya itu ya benar-benar ngerekam. Nanti saya tunjukin contoh yang tugas yang saya maksud itu seperti apa ya. Jadi bukan sekedar kopas Anda taruh di Word code-nya terus Anda kumpulin sama hasilnya Anda copy paste tempel itu enggak ya. Tapi benar-benar Anda apa eh, melakukan gitu ya. Dan itu harus terrecord ya, direkam, diupload gitu. Jadi nanti Anda akan membuat program sambil Anda membuat, Anda menjelaskan, kemudian hasilnya ditampilkan. Nah, nanti Anda jelasin. Intinya seperti itu ya. Karena the essence of coding ya doing coding gitu ya, bukan Anda apa pakai AI terus Anda copy paste gitu.
Ini nggak mau pakai AI juga nggak masalah ya. Tapi ini nanti saya kasih gitu ya. Nggak masalah pakai AI, yang penting Anda tulis ulang skripnya sambil Anda jelasin. Intinya seperti itu. Ya, karena kalau apa? Ya intinya dari programming itu kita nulis code-nya ya. Meskipun sudah ada contoh atau sudah ada, tapi tulis ulang karena inti dari belajarnya itu di situ gitu. Oke ya, nanti itu. Oke, nanti kita akan sebelum ke sana saya akan jelaskan dulu ya. Oke, baik. Nah, kita berangkat dulu. Jadi di kuliah pertama saya juga jelasin ya ada beberapa eh, jenis atau situasi ya, ada permasalahan dalam inversi ya. Ada yang namanya underdetermined, overdetermined, and mixed determined ya. Underdetermined itu terjadi ketika jumlah data yang kita dapat itu jumlahnya lebih kecil dari model parameter yang mau kita estimasi. Contohnya seperti ini, kita punya dua kotak nih yang mau kita estimasi nilai slowness-nya, tapi kita cuma punya satu waktu travel time di sini. Jadi ada satu data, ada dua parameter yang mau kita estimasi. Nah, itu namanya underdetermined. Nah, overdetermined sebaliknya, ya. Jumlah data yang kita record itu lebih besar daripada jumlah model parameter yang mau kita estimasi. Sebagai contoh, di sini ada dua kotak ya. Berarti ada dua parameter, dua slowness di sini. Nah, kita punya ada berapa data nih yang terrecord nih kalau yang kasus ini yang di tengah ini? Ada berapa? Ada berapa? 5, Pak. Ya, ada 5 ya. Jadi jumlah datanya ada 5, parameter yang mau kita estimasi ada 2 ya. Jadi jumlah datanya lebih besar daripada jumlah parameter modelnya. Sehingga ini disebut dengan over determined. Nah, kalau mixed determined itu seperti ini ya. Ada kotak yang banyak banget datanya ya. Sementara ada kotak yang tidak dilalui gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan mixed determined. Nah, seringkali problem tomografi itu seperti ini gitu ya. Jadi ada kotak yang tidak dilalui gelombang seismik ya. Sementara ada kotak yang dilalui, ada yang dilalui lebih dari satu, bahkan ada yang lebih dari dua. Contohnya seperti ini. Nah, ini efeknya adalah yang di sebelah sini itu akan sangat baik ya estimasi parameternya ketimbang yang ini, apalagi yang ini. Nah, ini nggak ada sama sekali ya. Nah, makanya ini disebut dengan mixed determined problem. Nah, kalau mixed determined problem tentu butuh teknik khusus untuk menyelesaikannya. Nah, nanti di sini kita akan berangkat ya. Kenapa regularisasi itu muncul? Karena berangkat dari permasalahan ini. Ya. Nah, jadi mixed determined problem itu apa ya? Jadi mixed determined problem dalam inversi itu merefer kepada suatu sistem di mana data yang kita miliki itu lebih nggak seragam ya dibanding dengan eh, jumlah parameter yang kita mau estimasi. Artinya eh, data itu kalau dalam kasus ini dia banyak di satu kotak gitu ya. Sementara kotak-kotak lainnya ada yang kurang, bahkan ada yang nggak ada sama sekali ya, gitu ya. Nah ini ada satu kotak yang sangat bisa dibilang sangat baik ya karena ada satu kotak tapi dilalui ada tiga sinar gitu ya. Jadi ini bagus banget gitu ya. Sementara ada kotak yang sama sekali nggak dilalui oleh sinar seismik. Nah ini yang menyebabkan sangat susah untuk eh, diestimasi. Nah, ini kalau sudah seperti ini, eh, dia termasuk dalam ill-post problem. Oke ya. Oke, ada yang tahu ill-post itu apa? Kalau kita ngomong inverse, ada yang well-post, ada yang ill-post. Ada yang tahu? Oke, mungkin si Grace ya, bisa di mute, Grace. Bocor nih, tar saya mute si Grace dulu. Oke, oke. Ada yang tahu di sini yang dimaksud dengan ill-post? Mungkin pernah dengar di literatur yang lain atau di kuliah yang lain gitu. Oke ya. Jadi ilpos itu apa ya? Jadi ilpos itu ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama dia non-unik. Non-unik artinya apa? Eh, banyak ini ya solusi inversi itu tidak unik pada dasarnya sama, apalagi di tomografi ya. Jadi eh, seismic data yang jadi gini kalau datanya sedikit itu
artinya semakin banyak kemungkinannya karena constraint-nya sedikit gitu ya. Nah, semakin banyak datanya artinya ketidakpastiannya itu semakin kecil. Nah, solusi inversi umumnya itu memang non-unik ya. Jadi artinya ada banyak model yang menghasilkan respon yang mirip-mirip ya. Intinya seperti itu. Jadi satu data itu bisa punya banyak model gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang unstable, solusinya juga unstable ya. Jadi pengukuran, kesalahan pengukuran, jumlah data yang eh, terlalu sedikit, yaitu bisa menyebabkan banyak kemungkinan ya, sehingga solusinya kadang selain tadi non-unik ya, dia juga tidak stabil secara perhitungan ya. Intinya seperti itu. Nah, makanya untuk menghandle problem ini, kita biasanya menggunakan norm data dan norm model ya. Jadi kalau biasanya yang kemarin kita menggunakan norm itu adalah ini selisih ya. Jadi Euclidean vector yang kita gunakan untuk menghitung selisih antara data calculated dan data observasi gitu. Nah, ternyata kalau untuk yang mixed determine, norm data saja tidak cukup. Nah, tapi kita juga perlu menggunakan norm model di sini. Nah, norm data seperti yang saya bilang tadi, itu merepresentasikan selisih antara observed data, data yang kita ukur, yang kita dapat dari pengukuran, dengan data predicted atau calculated data yang kita dapat dari model yang kita propose. Ya. Jadi, ada data, kita mempropose model, model itu di forward dan menghasilkan predicted. Ya. Nah, jadi norm data itu selisih antara data predicted dengan data pengukuran tadi. Ya. Nah, selisih antara data tadi dengan data observasi dan data calculated itu disebut dengan misfit ya. Jadi mengukur fitness kecocokan antara data calculated dengan data observed. Nah, jika model itu bisa eh, menghasilkan respon yang sangat mirip dengan data, maka nanti nilai normnya kecil ya, errornya kecil gitu. Dan sebaliknya gitu ya, jika ada perbedaan yang signifikan antara eh, data prediksi dan eh, data observasi, maka itu akan terlihat dari nilai error ini ya. Nah, itu menunjukkan bahwa model yang kita gunakan itu sangat sangat tidak representatif ya. Intinya seperti itu. Nah, pengennya seperti itu ya. Tapi tadi problem tomografi sendiri, ya ini apa ya? Ya ini yang faktanya seperti ini. Sering kita menemukan kasus seperti ini. Ya, data yang terrecord itu tidak merata ya karena seismik ya. Dan yang apalagi yang natural, apalagi kayak di negara kita di mana coverage stations itu tidak rapat ya. Kalau Anda lihat stasiun seismograf yang di deploy di negara-negara lain itu sangat rapat. Anda bisa lihat ya. Sementara di Indonesia itu sudah nggak rapat, begitu dipasang yang baru kadang dicolong sama orang gitu ya. Nah, itu ironisnya gitu. Nah, itu yang sering menyebabkan kejadian seperti ini. Nah, makanya salah satu untuk membuat nanti kita bisa estimasi dengan baik harus banyak data. Nah, banyak data itu bisa dari mana ya dengan membuat coverage station ya atau memasang stasiun yang rapat ya intinya seperti itu. Nah, karena tadi kita berangkat lagi dengan mixed determine problem ya, ternyata dengan norm data saja tidak cukup. Nah, makanya kita perlu membutuhkan tambahan ya, yaitu norm model. Jadi norm model ini sama ya, dia mengukur kompleksitas atau kekasaran dari model itu sendiri ya. Kekasaran dari model itu sendiri ya. Jika dengan demikian nanti yang kita estimasi ya fungsi objektif kan sebelumnya kita bilang kita sudah diskusikan ya bahwa di inversi itu kita meminimumkan fungsi objektif. Fungsi objektif adalah norm data ya. Nah, sekarang ketambahan norm model ya. Jadi ini norm model ini mengukur kehalusan dari model yang kita miliki ya. Nah, jadi intinya kalau norm model itu rendah, itu menunjukkan bahwa velocity-nya itu smooth ya dan tidak terlalu eh,
signifikan ininya, variasinya. Sementara kalau dia high, ini juga sangat sangat tidak terkontrol ya. Jadi bisa menghasilkan solusi yang tidak realistis gitu. Makanya perlu diregularisasi. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti kalau mixed determinant problem ya, kalau sebelumnya kita cuma punya yang ini ya. Nah, sekarang kita ketambahan selain norm data dan norm model. Nah, karena model ini harus dikontrol ya, diregularisasi supaya solusinya menjadi realistis. Nah, makanya di sini ditambahkan epsilon atau kadang juga disebut dengan lambda ya. Nah, epsilon atau lambda inilah yang disebut dengan smooth ya, smoothness atau bisa disebut dengan regularisasi. Jadi kalau di numerik ini namanya Tikhonov regularization. Jadi itu sebuah teknik yang digunakan untuk menghandle ya underdetermined parts dari suatu model gitu. Nah, intinya kita menambahkan satu parameter di sini ya. Intinya parameter yang bisa membuat modelnya menjadi realistis gitu. Supaya tadi eh, yang awalnya tadi ada beberapa kotak yang tidak ada datanya bisa kita estimasi gitu ya dengan menambahkan norm model tadi yang diregularisasi dengan parameter epsilon ini atau di beberapa literatur lain disebut dengan lambda. Nah, jadi regularisasi ini itu direpresentasikan dengan lambda ya, seperti itu. Nah, kalau Anda gunakan residu inverse ini juga kepake gitu ya. Jadi ada beberapa kalau nanti Anda uh, oprek residu inverse ya, itu di situ ada tuh smoothness ya. Anda bisa masukkan smoothness constraint atau tidak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, efeknya apa ketika kita memasukkan smoothness di sana atau regularisasi di sana? Solusi inversinya bukan lagi GTG M sama dengan GTG inverse GTD. Nah, sekarang menjadi seperti ini ya. GTG plus di sini smoothness. I ini apa nih? Ada yang tahu I ini apa? I inverse G transpose D. Ada yang tahu nggak I ini apa? Ada yang tahu? Matriks identitas, Pak. Ya, matriks identitas ya. Jadi matriks identitas itu matriks bujur sangkar yang komponen diagonalnya itu isinya satu semua, yang lainnya nol ya. Jadi di sini dikalikan regularisasi. Regularisasi ini berupa skalar ya. Ada yang bilang itu smoothing, damping, ya intinya seperti itu. Jadi dia modelnya dibuat smooth ya atau di damp ya, diredam intinya seperti itu. Nah, smoothing atau damping ini yang disebut dengan regularization. Nah, apa sih artinya menambahkan parameter epsilon di sini? Nah, artinya begini, kalau kita memberikan nilai epsilon atau damping atau smoothing yang kecil, itu memberikan regularisasi yang eh, kita memberikan intervensi sedikit gitu ya. Jadi solution akan berusaha untuk fit ya dengan data gitu. Nah, efeknya apa kalau dia terlalu kecil itu bisa overfitting gitu ya. Khususnya yang di underdetermined regions ya. Nah, eh, kalau dia terlalu besar, nah ini malah semakin terlalu eh, smooth ya. Nah, ini malah eh, a- salah satu efeknya malah nggak akan fit sama sekali gitu ya. Nah, makanya harus seimbang gitu regularisasinya. Jadi kita mendapatkan model yang realistis tapi tidak overfitting. Overfitting itu artinya semua data itu difitkan gitu ya. Kalau saya boleh gambar ya, misalkan seperti ini. Saya coba gambar ya. Oke, katakanlah ini data ya. Ini ada satu, dua, tiga, katakanlah empat data ya. Ini saya sebut ini X, ini Y gitu. Nah, kita akan coba fit dengan data ya. Nah, kalau dia regularisasinya terlalu, eh, sorry, oke, terlalu kuat ya, efeknya dia malah jadi terlalu smooth ya. Eh, Smooth katakanlah seperti ini. Sebentar, mana nih? Oh ini. Ya kalau dia terlalu kecil ya dia akan overfit. Overfitting itu seperti ini akhirnya. Set ya.
Nah, jadi semuanya dihajar gitu ya. Ini kan nggak realistis ya. Nah, jadi dia harus yang yang benar ya harusnya kan dia gini ya. Nah, dia smooth seperti ini gitu. Nah, ada mungkin ada yang eh seperti ini mungkin ya. Nah, jadi intinya kita perlu dan ini sangat ditentukan oleh besarnya parameter epsilon ini gitu. Nah, jadi intinya regularisasi ini akan menolong kita untuk membuat model itu terlalu sensitif terhadap noise, intinya seperti itu gitu. Jadi khususnya pada bagian yang underdetermined tadi gitu. Nah, makanya di sini biasanya kita memerlukan yang namanya trade-off ya. Trade-off itu antara nilai antara norm data ya. Norm data saya sebut saja di sini gini aja ya. Eh, saya pakai tanda absolut. Norm data dan norm model biasanya seperti itu. Ya, jadi kita cari trade-off-nya di mana gitu. Nah, untuk mencari trade-off ini, nah biasanya kita akan menggunakan eh, menggunakan kurva L ya atau L curve ya. Jadi L curve ini adalah trade-off yang membantu kita untuk mencari di mana kita bisa menemukan titik yang balance, yang seimbang, di mana model itu tidak terlalu fitnya tidak berlebihan dan tidak bias juga gitu ya. Jadi dia smooth gitu. Nah, jadi yang E ini menunjukkan norm model ya, yang ini menunjuk norm data yang horizontal E ini dan ini norm model ya. Artinya kan kalau kita mau cari apa norm model ya norm data harus yang kecil, ya norm model juga harus kecil. Nah, biasanya kita menggunakan L curve seperti ini. Nah, nanti kita akan cari biasanya di bagian siku sini. Nah, karena di bagian siku ini di mana norm modelnya nggak terlalu besar, errornya juga kecil ya. Jadi dia fit dan juga smooth ya, intinya seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita akan memplot dari setiap lambda itu, kita akan gunakan lambda biasanya menggunakan trial and error ya, atau mirip dengan grid search ya. Kita akan coba satu-satu dari lambda sekian sampai sekian. Nah, kemudian kita lihat norm modelnya berapa, errornya berapa. Nanti kalau kita plot setiap lambda itu, nilai L dan E-nya kita plot, nah itu akan membentuk kurva L seperti ini. Nah, jadi kalau kita pilih di sini, nah kita akan ngambil pakai lambda itu gitu ya seperti itu lambda itu sebagai regularisasinya salah satu caranya dengan itu ya meskipun ada cara yang lain juga ya yang membuat lambdanya lebih adaptif nah ini salah satu yang juga sedang saya kembangkan juga ya untuk saya lagi ngeriset tentang ensemble Kalman inversion itu salah satu metode statistik yang sedang saya terapkan juga yang sedang under review. Nah, itu dalam waktu dia ini ya. Jadi kalau di ensemble Kalman inversion itu ada yang namanya Kalman gain computation. Nah, itu sering tidak stabil gitu. Nah, makanya di situ saya juga menambahkan regularisasi. Untuk saat ini saya masih membuat regularisasinya dengan mirip-mirip seperti ini ya. Jadi saya coba lambda sekian sampai sekian lalu hasilnya gimana supaya nanti pada kasusnya itu gravity ya, inversi gravity untuk eh, pemodelan or deposit ya, itu saya akan tahu di sekitar berapa lambda yang bisa dipakai untuk kasus itu. Nah, ke depannya saya rencana akan membuat itu menjadi adaptif ya. Jadi saya tidak perlu menghitung secara manual. Jadi dia akan terupdate sendiri berdasarkan kondisi itu intinya seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi pada L curve ini titik siku ya itu menunjukkan trade-off antara model yang fit dengan smoothness yang tepat ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita bisa menemukan trade-off itu, nah itu kita anggap sebagai titik yang mana data itu fit dengan data, sorry, model model respon model kita fit dengan data tanpa modelnya terlalu aneh gitu ya, seperti itu ya. Jadi smooth modelnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya mau coba ya, mau latihan kalau kita di kelas ya. Ya dan nanti Anda coba sendiri. Jadi di sini kita coba kasus ini ya, inversi tomografi. Jadi di sini ada berapa kotak nih di sini? Ada berapa kotak? 9. Ah, datanya ada berapa?
Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah parameter model dan jumlah data, kira-kira ini masuk problem apa? Overdetermine atau underdetermine? Anda, Pak. Ya, sebenarnya under ya, tapi kalau kita lihat di sini ada data yang well constrained, contohnya kayak kotak dua ini, wah ini dilalui dengan dua sinar seismik. Ini nomor tiga juga. Nah, ini lihat ya ini sangat baik di sini, ini juga baik. Nah, tapi ada yang nomor lima ini juga sebenarnya kurang bagus ya. Tapi di sini hampir semua dilalui sinar seismik ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada yang well constrained, ada yang kurang. Nah, ini disebut dengan ya sudah antara under dan ya mixed determine ya intinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari jumlah data dan parameter model, nah ini masuk dengan eh, masuk dalam under determine ya. Nah, kasus tomografi itu banyak yang kayak gini, makanya di akhir biasanya kita melakukan cek resolusi ya, biasanya menggunakan checkerboard ya. Nanti yang tertarik dengan tomografi pasti akan main-main dengan itu. Nah, jadi intinya di sini kita akan coba buat data di sini T. Ini apa nih? Ada yang ingat nggak? Ini bentuknya apa sih nih? Ada yang tahu? Ini bentuk apa nih? D sama dengan GM. D sama dengan G kali M. Jadi ini adalah datanya ya. Waktu tempuh gelombang seismik. Ini adalah G em, apa matriks kernel dan ini adalah M yang akan kita estimasi. Jadi ada 9 parameter yang akan kita estimasi. Nah, yang jadi PR di sini T-nya kan udah diketahui ya. PR-nya adalah bagaimana kita membuat eh, persamaan ini kan ada persamaan tomografi ya yang kita sudah bahas di sebelumnya. Nah, ini bagaimana kita membuat matriks kernel yang seperti ini gitu ya. Nah, ini matriks kernel ini dibangun dari panjang sinar seismik ya yang melalui setiap kotak ya. Jadi ini T sama dengan integral SR ya S dikali DL. DL ini adalah panjang segmennya. Nah, di sini kita akan coba menghitungnya ya dengan menggunakan algoritma ini. Jadi sinar ini kita akan bagi menjadi segmen ya. Nanti saya di sini bagi menjadi 1.000 segmen. Nanti Anda coba ya kalau dibuat segmennya makin kecil itu gimana gitu. Segmen yang kecil dia akan seperti apa? Apakah hasilnya beda? Atau bagaimana ya. Jadi di sini kita akan coba menghitung panjang sinar segmen ini dengan menggunakan rumus ini ya trigonometri. Jadi kita tahu di sini ini adalah cos alfa ya dan ini cos beta. Nah, jadi nanti X ini adalah cos alfa dikali panjang segmennya dan dikalikan dengan stepnya ada berapa. Dan ini cos betanya, sorry, segmen yang di sumbu Y itu adalah cos beta dikalikan D ya ditambah dengan nilai Z-nya ini berapa nih ya. Contoh yang untuk yang di sini gitu. Nanti kita akan membuat blok-bloknya ya. Ini saya sudah kasih ya. Nanti silahkan Anda coba ini ya. Ini saya ada di MATLAB mau di convert ke Python juga monggo. Nanti silahkan lihat ini. Nah, intinya nanti kita akan membuat matriks kernelnya gitu ya. Ini kalau di kelas saya akan langsung Anda kerja nih ya. Cuman karena di rumah, di kos masing-masing, nanti silahkan dicoba ya. Ini jadi tugas. Oke. Terus, nah nanti kurang lebih hasil G-nya seperti ini ya. Tadi ingat kalau kita tadi punya D sama dengan G kali M, solusinya apa? Solusinya D sama dengan G kali M. Kita udah punya G-nya, D-nya dapat dari data, maka solusi M-nya gimana? Ditambah dengan atau enggak, Pak? Kenapa? Regularisasi atau tidak? Ditambah Kenapa? dengan regularisasi atau tidak? Sorry, nggak dengar. Coba agak lambat sedikit. Solusinya tadi itu ditambah dengan regularisasi atau tidak? Ya, kita akan coba dengan regularisasi ya. Coba nanti dibandingkan ya. Nanti buat dulu ini ya. Kemudian nanti coba nanti pakai tanpa regularisasi dan regularisasi hasilnya gimana kira-kira. Nanti coba ya. Nah, jadi ini untuk tugasnya. Jadi sebenarnya kalau di kelas nah kita latihan dulu ya sampai berhasil buat ini. Nah, ini tugasnya di rumah lanjutkan ini ya. Nah, tapi karena ini online, nah jadi Anda coba semuanya, oke? Jadi silahkan Anda buat dulu ini D-nya, ya D dari sini ya, dari data, ini datanya, silahkan nanti diambil. Kemudian G-nya ya ini Anda buat ya dari code yang sudah saya kasih di sini. Ini nanti rekamannya saya share, silahkan lihat di rekamannya.
Oke, terus nanti silahkan. Ini kan saya buat epsilonnya terlalu ini ya, terlalu lebar. Nanti coba bisa buat lebih rapat ya. Misalkan Anda coba epsilonnya mulai dari 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat 4, misalkan seperti itu. Nah, terus incrementnya itu rapat-rapat gitu. Jadi bisa nanti L curve-nya kelihatan. Kalau terlalu renggang nanti terlalu jauh ya. Saran saya seperti itu. Nah, nanti coba bikin, jadi intinya gunakan epsilon ini Anda coba satu-satu ya, Anda coba satu-satu. Nanti diplot ya, masing-masing lambda diplot, nanti L curve-nya bagaimana ya. Nah, terus nanti lihat mana yang paling solusi yang paling yang Anda ambil ya. Jadi menggunakan teori tadi, yang teori apa? Ini L curve ya. Jadi trade-off-nya ambil yang bagian sini di mana yang Anda pilih ya. Kemudian solusi yang Anda pilih itu, nah coba nanti dibanding Anda dapat nanti kan M-nya. Nah, kemudian di forward. Nah, ini nilai M yang solusinya seperti ini sebenarnya. Nanti Anda bandingkan jauh jauh nggak solusinya. Nah, nanti bandingkan juga sama yang tanpa tanpa regularisasi pakai yang biasa ya, GTG inverse GTD. Nah, itu gimana? Nah, coba nanti dibahas ya. Nah, untuk pengerjaan ini saya minta Anda ngerekam ya. Jadi tidak sekedar apa nulis terus copy paste taruh di ini enggak, tapi direkam dalam bentuk video ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu seperti apa ya. Anda cari aja di internet itu banyak tugas-tugas anak DTG ya di YouTube ya. Anak DTG banyak yang jadi YouTuber sekarang kalau habis dari kuliah saya gitu. Sebentar. Saya contohin dulu ya biar nanti Anda lihat seperti apa. Nah, saya mau Anda buat seperti video ini. Sebentar, saya bukain dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, sambil saya nyari. Di sini ada yang pernah coba-coba pakai PyGimli nggak di sini sebelumnya? Itu salah satu environment apa library Python yang sangat macam-macam tuh bisa dipakai, mulai dari seismik sampai geolistrik bahkan elektromagnetik juga bisa. Ada yang pernah pakai nggak PyGimli? Belum ada ya? Oke, nanti kita akan coba implementasikan di kelas ya. Ini dulu kita nanti habis ini Anda buat regularisasi terus ray tracing, nah baru kita coba main ke PyGimli ya. Oke. Nah, ini saya coba ini ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Kaladani dengan NRP akhir Oke, ini udah kelihatan nggak? 08 dari kelas Kapsel B. Udah kelihatan Jadi, nggak? untuk di video kali ini, saya akan Sudah, menjelaskan Pak. tentang analisis Kedengaran suaranya? Dengar, Pak. Oke, nanti buat seperti ini ya. apa menggunakan metode regresi linier yang dimana tujuannya untuk melihat hubungan antara magnitudo dengan kedalaman gempa. Terus sekaligus langsung saja untuk di Jupiter Notebook-nya yang pertama kita import tapi sekalian import. Jadi saya mau Anda buat tugas seperti ini. Ini sudah biasa saya lakukan ya. Jadi kalau angkatan 2023, 2024 itu udah familiar dengan tugas begini. Kita import met Saya kan belum pernah nih sama angkatan 2022 emang Anda harus SMP. ngerasain ya. Jadi biar seru gitu ya. Nah, jadi silakan nanti buat seperti ini. Nanti diupload di YouTube. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah linknya ya. Seperti itu. Sama mungkin nanti screenshot ininya aja, screenshot code-nya taruh di PDF ya. Sama nanti taruh linknya di situ. Kemudian jangan lupa linknya Oke, taruh yang di komen waktu selanjutnya ngumpulin ya. Comment eh, section waktu kita ngumpulin lakukan adalah memanggil ngumpulin tugasnya ya. eh, Kurang lebih seperti itu analisis regresi. ya. Jadi Anda benar-benar seperti ini. Jadi saya benar-benar tahu bahwa ya Anda memang mengerjakannya gitu. Jadi Anda nggak bisa sekedar pakai code-nya orang,
Anda copy paste, Anda bahkan nggak tulis ulang skripnya, langsung Anda kumpulkannya. Tidak seperti itu. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi seperti video ini Intinya yang paling benar seperti ini. dengan regresi linear Ya, sendiri jadi kan dengan kelihatan ya, dia model akan tidak menghitung garis sekedar terbaik scripting, yang tapi mewakili juga hubungan tahu antara reason magnitud behind dan scriptnya depth, itu apa yang gitu ya. mana itu Eh, Reason berarti behind terbanyak reportnya itu akan dia tahu seperti itu. diwakili oleh garis. Jadi ini meskipun Dan Anda hasilnya mau kita pakai mendapatkan intercept dan AI, slope, mau lihat yang dimana kuliahnya siapa, intercept Anda tulis menunjukkan ulang, ya mau nilai nggak mau Anda depth tetap saat mempelajari magnitud kan. Jadi mendekati nol, intinya poinnya di sedangkan situ ya, slope makanya saya menunjukkan buat juga seperti itu. sebesar berapa. Oke, bagaimana? Eh, Mengerti ya yang saya maksud ya untuk tugasnya? Halo? Halo? Mengerti, Pak. Paham. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi hari ini kita sampai di regularisasi dulu. Nanti di minggu depan, saya nggak tahu ya, saya bisa masuk apa enggak. Nanti saya kabari lagi. Kalau enggak, nanti saya akan kasih tugas saja untuk ngeresum tentang. Nanti ada beberapa hal yang saya bagikan. Nah, nanti setelah masuk, kita akan coba main dengan ray tracing ya. Jadi masih ingat kemarin ray tracing itu apa di kuliah sebelumnya? Kenapa sih ada ray tracing di tomografi? Untuk apa? Masih ingat nggak? Halo? Halo? Halo, ini masih ada? Oh, masih ada orang di sini? Oh, ini masih banyak kok. Halo? Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, nah sekarang saya tanya nih, ada yang ingat nggak kemarin? Kenapa sih pakai ray tracing? Emang ada apa dengan ray tracing? Kenapa kita perlu ray tracing di tomografi seismik? Ada 37 kok. Ada yang masih ingat? Why? Untuk menghitung jalur lintasan gelombang ya Pak, karena gelombang Ah, seismik itu sama seperti gelombang cahaya, jadi sifatnya sama. jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Ujung-ujungnya kita dapat apa tuh nanti dari ray tracing? Waktu tempuh dan apa namanya lintasan ya Pak. Dapat panjang lintasan ya. Panjang lintasan, waktu kita dapat dari data, nah ketemu V. Tujuan kita seperti itu ya. Nanti di situ. Nah, nanti di kuliah selanjutnya kita akan membahas mengenai ray tracing ya. Nanti ada beberapa teknik. Nanti setelah ray tracing kita akan coba main-main dengan PyGimli ya. Nah, jadi seperti itu nanti ada tugas akhirnya ya sebelum evaluasi tengah semester ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Mau tanya di luar kuliah juga boleh. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya, jadi nanti itu ya, ini nanti akan saya share rekaman kuliahnya, nanti silakan dilihat lagi. Terus nanti tugasnya jangan lupa ya, nanti membuat tadi mengerjakan solusi tadi. Jadi ada dua, yang pertama bikin matriks kernelnya dulu. Ya nanti Anda silahkan scripting ambil direkam ya sambil Anda menjelaskan, seperti yang contoh yang saya berikan tadi. Ya, terus nanti eh, ditaruh di My Classroom ya. Intinya seperti itu. Deadline-nya kami Jumat depan ya, hari Jumat aja. Karena kan 1 minggu dari kuliah ya. Jadi dari kuliah diberikan, jadi saya berinya hari Jumat, maka dikumpulkan Jumat depan. Oke, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi kuliah malam hari ini. Terima kasih semua. Selamat malam. Sehat selalu. Sukses. Malam, Mbak. Makasih, Pak. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Makasih, Mbak.